Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Otokete. Otokete edisi kesekian. Edisi kesekian kali ini sesuai thumbnail dan ada di belakang ya. Ini yang paling pertama muncul sebenarnya di pilot waktu itu. Dan sesuai sama warna wearpack ya. Makanya gue pakai wearpack hari ini. Ditambah emang E30 kan my dream car ya. Kebetulan lah, sekalian aja lah ya. Edisi spesial. Tapi sebenarnya Otokete semuanya edisi spesial sih. Semuanya mobilnya spesial sih. Iya. Jadi di belakang kita adalah E30. Kebetulan ini yang facelift tahun 90. 90. Okay. Apa bedanya facelift sama pre-facelift? Ikutin terus videonya, kita bahas nanti. Nah, dan seperti biasa syuting kita di ITC Permata Hijau lantai 5 di guys. Garage Artisan karena ini salah satu stoknya Garage Artisan juga. Ya betul, ini dijual kalau kalian mau beli ya. Ya, jadi kalau kalian yang udah punya diecast-nya mau ngelengkapin punya 1:1-nya bisa kontak mampir aja. Ke sini. Kontak aja di IG-nya ya Garage Artisan, tanyain stoknya masih ada apa enggak. Nah, jadi apa nih Ul yang kita bahas nih hari ini? Yang pertama mobil aslinya dulu deh, gue pengen tanya nih. Ya. Ini 3 berapa? 318 ini tipenya 318. Jadi di Indonesia itu dia beredarnya secara resmi itu 318. Itu doang? Itu doang. Pre-facelift dan facelift. Oke. Pre-faceliftnya itu mesinnya itu M10, faceliftnya mesinnya M40. Seperti yang ini mesinnya M40. M40 berarti ini ya? Oh gitu. Makanya kebanyakan orang Indonesia kenalnya dengan body ini adalah BMW M40. Oke, ya BMW Padahal M40. nggak selalu, karena M40 adalah kode mesin, kode sasisnya E30. Iya betul. Makanya gue agak bingung tuh kadang-kadang M40 apa, M40 apalah kayak gitu-gitu kan. Padahal kan gue taunya emang E30 318 misalnya kayak gitu. Nah di diecast-nya juga ada ya tentunya. Makanya kita bahas hari ini. Dan warnanya plek-ketiplek sama. Iya. Bener-bener sama nih. Ini catnya asli bang? Ini udah robah juga. Udah robah tapi juga? ngikutin color code-nya BMW, makanya jadinya sama si gitu. diecast-nya. Berarti ada ya, ini katalog BMW ya. Emang warna BMW ori OEM ya istilahnya. Iya. Nah makanya pas kita awal-awal kan, ini ada ya. Berarti airbox-nya bisa nih bareng gitu kan. Iya, betul. Dan yang kita mau review itu adalah airbox ya. Airbox atau almost real ya. Karena sebenarnya kalau buat diecast-nya E30 sendiri ada banyak ya Ul ya? Banyak sih ya. Ada yang banyak M3, banget. ada yang wagon ya. Wagon ya, ada yang 4 pintu kayak gini. Iya. Ada yang kayaknya yang 2 pintu coupe juga ada, cuma TLV. ada ya, berarti ada. TLV. Yang 2 pintu tapi nggak M3 kan? TLV ada. TLV ada. Tapi memang kebanyakan masih M3 sih, Bang. M3. Orang taunya ya. Makanya begitu Airbox keluar tuh mau gua karena inilah mobil yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia, yang di jalanan lah istilahnya. Kalau M3 kan kapan-kapan doang ngeliatnya gitu ya. Karena Airbox yang kemarin itu ngerilisnya BMW 3 Series, tapi non M. Non M ya, jadi yang benar-benar seri 3 yang benar-benar ya. yang versi common-nya yang biasa ada di jalanan gitu, yang biasa kita lihat atau kita punya. Ya, yang bisa dibeli lah istilahnya gitu, ya kan, sama orang M46-nya, biasa gitu ya. F30, E36-nya. Ya, E36, M46-nya apalagi tuh paling bagus tuh kalau kata gue sih, karena itu pre-facelift kan ya. Seingat gue M46-nya facelift. Udah facelift ya. Tapi emang yang kayak gitu jarang dibanding sama yang muka M3 banyakan kan. Iya, iya. Kan muka M3 ya, diecast-nya ya. Nah, itu memang jarang, cuma mungkin orang-orang masih belum aware aja sih. Iya. Karena barangnya juga belum banyak. Ya, barangnya alhamdulillah jadi langka ya. Kalau kita punya sih alhamdulillah. Kalau kita mau nyari jadi sebel. Belum bisa. Agak susah guys. Cuma nanti ada set barunya lagi. Oke. Ada set baru lagi. Ini kok bisa 2 pintu, Bang? Apa emang 2 pintu kalau yang orinya? Kenapa ini memang gue bilang sama persis? Karena kebetulan ini warnanya sama dan mobil di belakang gue ini tadinya juga emang 4 pintu. Tadinya 4 pintu, oke. Di convert jadi 2 pintu.
Jadi di Indonesia itu secara resminya yang 2 pintunya nggak beredar secara resmi dari Berarti harus impor. APM. Kalau mau impor kan. Harus impor. Oke. Cuman di makin kesininya itu adalah banyak yang masukin panel pintunya dan panel quarter panelnya nih, yang panel matinya. Oh, yang belakang ini ya. Karena sebenarnya sasisnya memang satu sebangun, jadi ya tinggal istilahnya ngebuka pintu, dipasangin yang panel belakang dilas, dan ya udah kayak plug and play sih, ya udah beres aja kepasang. Modifnya gampang berarti ya. Gampang. Nggak perlu. Kalau tadi gue sempat ngomong kan ini mesinnya M40, itu salah satu mesin yang paling gampang maintenance-nya. Sementara versi 2 pintu yang masuk ke Indonesia secara import itu biasanya pakai mesinnya M20. Agak susah ngerawatnya. Jadi yang 2 pintu asli nggak banyak yang kondisinya terawat. Karena mesinnya susah dan dia biasanya tahun tua. Jadi bodinya pun udah pada keropos. Kalau yang convert justru tahunnya mudaan dan mesinnya gampang buat dirawat. Yang M40 tadi. Yang M40. Jadi biasanya ini juga salah satu mobil yang dicari buat pemula-pemula juga ya biasanya. Baru-baru main misalnya gitu. Untuk yang 4 pintunya ya lumayan favorit karena pricingnya oke lah, sekitar 70-100 lah. Kayak gitu. Range-nya masuk lah ya buat yang kalau baru-baru yang main. convert 2 pintunya soalnya langsung loncat tuh di angka kepala 3. ya Jadi sekitar gitu. 300-an lah. Tapi memang untuk E30-nya sendiri itu favorit lah ya. Ya, sangat ikonik dari segi desainnya juga sih ya. Banget sih, itu BMW banget sih kalau kata gue istilahnya. Dan menurut gue salah satu mobil yang secara worldwide-nya ikonik ditambah histori Indonesianya. Catatan si Boy. Catatan si Boy dipakai di film ya. Filmnya waktu itu emang booming juga ya di generasinya. Menurut gue ini agak melenceng dikit. Menurut gue beberapa mobil yang di lokalnya itu ada cerita tersendirinya itu harganya juga jadi fantastis karena orang banyak yang cari. Antara lain adalah Jeep Mercy. Jeep Mercy. Jeep Mercy itu kan dulu image-nya pas pampres. Oke, ya. Itu jadi sekarang harganya makanya juga masih lumayan lah. G-Wagon ya berarti. Iya. G-Class kalau kalian biasa tahu. Itu emang salah satu favorit gue juga sih di garage artisannya ada juga ya. Ada. Nah, itu makanya kalau udah punya 2 itu kayaknya sih hidup udah komplit tuh kalau gua gitu. E30 sama G-Wagon. Iya. Sama RWB. Wah, gila. Udah komplit tuh ya. Udah nggak usah ngapa-ngapain. Harian sih naik Grab. Harian tapi naik Grab. Naik Scoopy, gue tetap naik Scoopy. Garasi enak aja dilihatnya. Yang penting enak aja, lu nggak tahu bisa jalan apa enggak, bodo amat. Kadang-kadang kan mobil kayak gitu ya harus ada budget ya, maksudnya untuk perawatan, buat jalan pun kan juga nyiapin bensinnya kan beda ya bang ya daripada mobil harian yang sebenarnya lah istilahnya kayak Innova, Expander. Yang bener-bener starter langsung jalan gitu ya. Pokoknya low maintenance banget lah kalau mobil-mobil baru kan cuma ganti oli, ya gitu dah pokoknya. Kalau kayak gini kan ntar kadang-kadang nggak nyala gitu ya bang ya. Iya betul. Padahal nggak kenapa-napa ada kemarin efek-efek surprise-nya lah. Ya udah sekarang gue mau bahas diecast-nya ya biar kita cepet nih. Sebenarnya udah gue review di YouTube gue ya All Garage yang ini karena gue sangatlah excited sama diecast-nya ini ya si AR Box karena bagus banget guys nih. Iya, dari ini segi sih bagus, detail dan proporsi ya itu banyak yang bilang yang emang main BMW udah perfect sih ya. Cuma mungkin agak kurang di headlights-nya sedikit ya, agak kurang gede sedikit mungkin ya. Paling itu doang ya. Kalau secara garis body ini tuh udah sama banget sih sama aslinya. Dari panel A-nya kayak gini misalnya sama di belakang, terus roof-nya itu udah benar-benar sama sih ya. Bahkan bentuk dari kap mesin ya itu sama. Nah, yang punya lu ini udah bener-bener diganti mirip ya, pakai Alpina juga ya velgnya ya. Karena AR Box ini juga jadi dealer box kan? Ya, dealer jadi box. Jadi dia detailnya mesti harus bagus sih ya. Harus bagus buat sih. Buat mewakili dealer kan. Karena di dealer kan nggak mungkin yang ecek-ecek ya, apalagi ini mobil premium ya bang ya, mobil mewah lah istilahnya ya, kelasnya mewah. Jadi
merchandise-nya pun nggak bisa yang sembarangan lah istilahnya. Bahkan kalau apparel-nya kan collab-nya sama Puma kayak gitu ya. Topi-topinya, tasnya itu kalau kalian main ke dealer BMW misalnya tuh di Astra Mampang kemarin gitu ya. Ada lifestyle-nya juga ya Bang Ya, ya. BMW lifestyle. Nah, itu keren sih. Pernik-perniknya yang bisa dipakai ya, baju apa segala. Ini kurang lebih sama ya Bang ya. Cuma memang bedanya ini masih yang 4 pintu. Kalau lu kan udah di convert ya. Dan tapi memang, ini setir kiri ya Bang ya. Ya, Ini dan memang kan gue bilang ini yang facelift. Jadi kalau kalian mau lihat perbedaannya facelift sama pre-facelift, itu dari lampu belakangnya. Bedanya? Dia beda, kalau yang facelift ini lebih tinggi, lebih lebar. Oh. Nah kalau yang pre-facelift atau kalian biasanya ngelihatnya M3 itu agak lebih sipit. Oh iya, kayak ini ya, ini ada M3 di sini Ya, ya. Oh iya benar, gue baru nyadar nih. itu Ada yang juga. paling kelihatan. Sebenarnya sih ada beda-beda lainnya, tapi yang kalau paling gampang ciri ini dari situ. Oke. Nah ini yang gue pegang satu lagi ini M3 ya, ini dari Mortal. Seharusnya sih memang proporsi lampunya harusnya kayak Mortal nih. Kayaknya ya. Beda Bang, agak kecil dikit Iya, Bang, betul. Airbox Bang. Harusnya yang bagus memang yang Mortal punya ya. Ya, proporsinya lebih Karena bagus ya. teman-teman gue yang emang milih tuh bilang masih depannya masih Mortal yang megang headlights-nya ya. Kalau dari grill sih udah oke lah ya. Karena ini versi generik daripada harus beli TLV kan? Oh iya jelas. Itu masalahnya. Cuma ini doang sekarang pilihannya. Iya benar. Karena kalau lu TLV Tomica Limited Vintage ya, ada barangnya tapi udah 900 harganya. Dan nanti lu dapat udah rintis. Udah misalnya. rintis Udah karena itu pasti rilisan sih. lama. Karena dia tidak mengeluarkan varian selanjutnya lah istilahnya, ngewarna lainnya nggak ada lagi. Nggak ada. Itu sama 190E kalau nggak salah ya. Iya, itu sangat ikonik sih pada saat itu. Iya, Dan jadi- sebenarnya waktu rilisnya harganya nggak terlalu tinggi kan? Enggak lah, pasti harga retail Harga retail. kan. Cuma udah nggak ada barang, ya hukum ekonomi aja Bang. Iya. Barang nggak ada, peminat banyak, dan ini pun collectible ya, jadi collectible sejati Iya. istilahnya. Kalau memang tidak dirilis ulang. Namun kan balik lagi kita punya pilihan brand lain istilahnya. Kan nggak mungkin lah, mobil se-ikonik ini cuma dia yang ngeluarin tuh hampir nggak mungkin sih kalau gua bilang. Bener. Cuman orang kayaknya lebih bikinnya yang M3-nya karena ada M3 balap, yang pakai livery Iya, macem-macem segala macem. Karena mungkin Jualannya lebih gampang kali ya. imajinasi orang juga lebih pengen ke seri M gitu ya. Iya. Karena mobil 318-nya itu ya biasa aja lah gitu kan, kayak nggak bagus gitu, maksudnya mobil biasa nih. Mobil biasa aja. Tapi padahal justru itu kalau gua sekarang sih lebih seneng ke mobil-mobil biasa ini ya. Ini sih preferensi pribadi ya. Cuma memang mobil-mobil biasa ini yang dijadiin diecast dengan detail ini malah menarik banget bagi gua. Iya. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue juga karena menurut gue sedikit barangnya biasanya. Ya betul. Jadi untuk huntingnya itu nggak gampang. Nah gampang bener. Makanya kan ya kalau M3 kan banyak kan macam-macam. Dan memang preferensi gue pribadi ya. Dulu kan awalnya gue tuh mainnya 164 Mokit. Itu 24. 124. Oh, 124 Mokit. Itu juga yang gue beli adalah mobil yang ada di Indonesia. Oke, ya. Kayak Mitsubishi Eterna. Oh ya, Eterna. Padahal Gallon Gua pernah kan, lihat, terus Evo-nya gue bikin jadi Lancer gitu, kap mesinnya gue bikin kayak Lancer sini. Lancer CB gitu ya. Iya, terus Karimun. Ya, iya. Gue preferensinya belinya gitu, terus kayak 118 gue ada koleksi juga mobil yang ada di Indonesia yang gue pernah punya, jadi dikit belinya. Iya. Begitu ke 164-nya gue juga lebih nyari ke yang mobil-mobil gitu sih. Jadi istilahnya misalnya kayak ya LBWK yang nggak dibeli istilahnya gitu kan. Enggak, ya RWB kebetulan karena gua nyambung dengan pembuatannya di RWB Indonesia ya gue belilah RWB ada. Dan emang oke sih ya istilahnya. Nggak semengerucut itu juga istilahnya kalau mau ngoleksi kan. Kadang-kadang kalau emang suka sih ya beli gitu kan ya. Kalau udah cocok gitu kan. Dan kalau gue bilang ya, kita balik ngomongin E30 nih, yang bahayanya adalah E30 ini kan pilihan velgnya banyak ya. Banyak banget. Jadi kayak beli satu tuh kayak kurang karena lo pengen tempelin velg ini, velg itu, velg ini.
Gue aja udah mulai gatel nih. Iya. Kayak pengen yang gaya gini, gaya gitu, gaya gini. Iya. Waktu kita ke itu ya meet up E30 ya yang lu bikin dulu ya. Oh iya, kemarin kan sempat tuh kita bikin Kemarin kan Bang Dana bikin E30 Meet tuh di BMW Astra BMW Mampang. Astra. Terus gue lihat juga gila nih satu mobil bisa jadi banyak variasi banget istilahnya. Mau dari gitu kan. warna, dari velg ya, dari style mobilnya, dari mau yang bumper, 2 pintu iya, body kit gitu kan. Kacanya macem-macem lah pokoknya, sampai lampunya kayak gimana gitu tuh. Emblemnya macem-macem lah pokoknya. Iya. Makanya di mainannya gue rada gatel gitu. Gue ini punya 2 sih, tapi yang satu masih segel. Antara nunggu harga naik, kalau enggak ya gue tempelin velg sih. Iya ya, ini kan Alpina ya, biar sama yang di sini. Nah, yang punya gue kan Fundo tuh ya. Ya. Style berapa? Style 28 ya. Jadi kalau yang gue punya ini pakai Alpina dari P64. Mereka bikin memang. Jadi waktu mereka sempat bikin acara di sini, mereka ngeliat nih mobil ini. Dibikinin. Terinspirasi untuk bikin velgnya. Nah kalau yang lo pakai ini gimana? Velgnya dari mana nih Ol? Ini Fundo, BBS Fundo ya istilahnya kan. BMW style 29 ya? Kedua lama sih gue lupa dah. Gue lupa 29 ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya itu dah nanti. Itu kemarin memang special collaboration. Style 5. Style 5 bukan sih? Emang iya ya? Kalau nggak salah style 5 deh Fundo. Enggak. Bukan. Kepala 2 ya? Kepala 2. Gue lupanya 28 apa 29 ya. Kayaknya sih 29 deh. Pokoknya itu dah. Ntar kelamaan mikir ya. Dan ini Waserpick ya. Ini keluaran Waserpick. Waktu itu kita kolaborasi sama BMW Astra Mampang langsung official ini rilisnya khusus nih ya. Khusus di dealer waktu itu. Dan berbarengan 3 kotak. Berbarengan 3 kota dan ada 3 model, bukan yang ini doang ya. Ada style 666 sama satu lagi style 7 berapa lah tuh lupa lagi kan gua. Ya, jadi emang karena collab-nya sama BMW jadi dikeluarinnya velg OEM BMW. Itu pilihan dari Astranya memang waktu itu, BMW Astra Mampang. Jadi kalau nggak salah tuh si Ko Steven-nya minta ini karena dia punya E30 pakai Fundo katanya gitu. Oh iya. Dia minta salah satunya yang klasiknya yang ini, bukan Alpina gitu kan. Iya. Yang lainnya sisanya velg yang modern ya, yang M3 atau M4 lah kayak gitu. Atau apa Touring ya, M3 Touring ya kalau nggak salah. Ya, jadi itu memang sizingnya juga khusus buat mobil kecil ya. 80-90-an lah ya. Di E36 juga masih bisa masuk sih. Iya, E36. Ya paling kayak gitu ya. Kalau secara detail memang ini. Cuma yang ini Bang, kalau gue lihat ini 325 Bang. Iya, emblemnya 325. Nah kalau 325 itu pasti base engine-nya adalah M20, 6 silinder. Oh 6 silinder ya. Kalau ini kan M40 itu 4 silinder. 4 silinder ya. Yang lu bilang berarti ini kalau ada di sini ini tidak ramah ya perawatannya ya. Dan mesinnya juga tidak ramah lah istilahnya. Sama kalau dari body kan ini juga ada sunroofnya nih Ul. Oh iya ada sunroof nih di atas. Ini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau 318 rata-rata ada nggak yang biasa? Itu bukan berdasarkan tipe mesin, tapi itu memang optional aja. Oh berarti bisa ya pilihannya. Mau ada sunroofnya atau enggak? Kalaupun pakai sunroofnya mau elektrik atau engkol. Oke, ya tahu. Jadi kayak jendela tuh. Ya, diputer gitu ya, terus ditarik itu gitu juga optional aja. Gitu. Opsionalnya itu berarti ketika beli ya di dealer. Iya. Saya mau pakai sunroof atau enggak. Tapi memang kalau di Indonesia nggak ditawarkan. Berarti yang nggak ada semua ya? Semua nggak ada. Kalaupun ada berarti udah bikinan ya? Karena kalau di Indonesia itu kan dia sudah dipilih speknya sama ATPM untuk dimasukin ke sini. Kita cuma bisa milih yang mereka sudah masukin, yang udah ada di sini. Kalau zaman dulu beli mobil tuh udah itu aja udah gitu ya? Pilihannya cuma ada ini, warnanya cuma ini. Paling warna aja ya? Makanya gue biasanya membahasakannya adalah spec by region, by negara. Jadi ada yang itu menjadi standarnya di negara apa. Di negara lain itu menjadi spek optional. Oke, ya. E30 yang beredar di Indonesia, semua jok belakangnya itu ada senderan kepalanya, headrest, dan ada armrestnya.
Itu di jok belakang. Di jok belakang. Oke. Semua di Indonesia secara resmi dari ATPM mobilnya speknya begitu. Oke. Di Malaysia Nggak ada. nggak ada. Oh. Nggak ada senderan kepalanya, nggak ada Armrest. armrestnya. Oh. Itu masuknya opsi luxury, opsi mahal. Di Malaysia. Oh gitu. E30 di Indonesia semua ada kerek belakang Ya, di ya, deck ya. spekernya. Oh iya. Di Malaysia belum tentu. Oh. Ini baru ngomongin negara yang deket nih, Iya, belum yang lain. apalagi yang lain. Jepang misalnya gitu ya, atau di Jermannya sendiri Iya. gitu ya. Ya pada saat itu juga mungkin ya belum kayak sekarang lah ya. Beda, maksudnya opsional dari segi ekonomi pun juga kan Iya. BMW ini barang mewah banget kan zaman dulu. Kan. Terutama cerita menariknya adalah E30 masuk di Indonesia itu adalah seri 3 pertama yang resmi dijual oleh dealer. Sebelumnya Jadi berarti dia harus bikin spek yang menarik, harga yang juga menarik, kompetitif lah ya. kompetitif. Karena sebelumnya kan saingannya adalah si Jepang. Berarti ini saingannya emang cuma Jepang. Karena ini kan dia beredarnya dari tahun 86 apa 88 sampai 91. Di mana Mercy C-Class-nya pun belum keluar. Belum ada ya. C-Class 202 itu mulainya 94. Oh. Bukan lawannya Boxer, bukan? Kan lawannya dia harusnya 190. 190 ya, Baby Band ya. Tapi kan nggak ada ya. Baby Band itu kan importir yang masukin, bukan resmi ATPM. Nggak banyak lah. Iya. Nah, jadi dia nge-fight-nya lebih ke Jepang Mobil sih. Jepang Mobil ya, Jepang. berarti ya kayak. Dimana secara harga kan mobil Jepang ya lebih reasonable lah. Berarti Honda, Toyota gitu ya lawannya ya. Jadi zaman dulu selain makanya catatan si Boy juga bikinnya adalah figurnya adalah anak orang kaya di masanya. Oke. Udah pakai BMW yang keluaran dealer Tahun itu, pertama di tahun itu. Mobil baru lah waktu itu ya, Mobil gitu ya. baru. Itu pinter sih bikin filmnya juga ya. Mungkin ada kerjasama juga kali ya, mungkin ya. Mungkin. Propaganda. Biasanya gini guys, biasanya gue baru nyadar belakangan ini memang trik marketingnya BMW, Mercedes tuh udah jelas beda sama mobil Jepang kan. Kelas-kelas premium itu gue juga punya temen orang mobil gitu kan juga yang di dealer katanya emang beda mereka cara marketingnya. Mungkin caranya itu mungkin dulu Secara salah satunya halus begitu masuk mungkin iya. ya. Jadi kan Kenapa menarik ya. James Bond banyak pakai BMW. BMW sama Aston Dulunya Martin. Aston Martin, Iya. tapi Aston Martinnya kan juga udah Lagi nggak ada ya. nggak ada. Terus BMW, Oh iya benar Mission juga. Impossible, Heeh. BMW motor, BMW mobil, Iya, terutama benar. motor. Itu memang mungkin Ya marketing ya. iklannya mereka di situ ya, Bang. Iya masuk ya dia jadi vendornya ya. Iya, daripada lo cuman bikin iklan TV nongolnya cuman berapa detik kan? Iya benar. Kalau ini kan berapa menit keluarnya. Film terus timeless lah istilahnya. Apalagi kalau filmnya sukses kan benar kayak James Bond yang 750 IL misalnya gitu Ya. kan. Itu kan udah melekat Iconic lah itu tuh. seri 7 itu BMW. Di samping memang mobilnya emang Pertama kali orang ngelihat BMW Z4 itu di James Bond. oh iya pakai cabrio ya. Tapi Itu emang iklannya keren emang. sih itu waktu itu apalagi gue 750 gue sempet nyobain bang nyetir Enak. E38 bang. Selama nggak harus isi bensin. Emang iya sih, selama nggak rusak bensin. Kalau nyetir doang emang enak. Enak banget. 750 IL itu ada mini GT-nya. Ada nggak bang unitnya? Kalau ada kita bikin AutoCAD-nya. Kebanyakan unitnya 730, 735. Ya. Nah kalau dulu masuk lagi special unit itu dipakai buat KTT 740 short. Short ya. Short wheelbase tapi 740. Oh, KTT khusus mobil. Itu khusus KTT warnanya biru. Nah, mungkin nanti kalau ada ketemu ya kita bikinin juga sih ya pasti. Karena mini GT-nya ada, terus airbox-nya juga ada. Pokoknya ya sesuai sama AutoCAD ya. Kita pasti bikinin kalau emang ada mobilnya, mobil beneran dan mobil mainannya. Kayak sekarang nih. Ya kurang lebihnya itu udah terwakili lah ya. Kalau ini kan di sini ada spoiler kecil ya di sini. Ya, Ductile ES. Ini udah bawaan Itu optional. opsional juga berarti ya. Kayak gini di mobil yang lu di sini nggak ada ya. Ya, sebenarnya ada di dalam bagasi belum dipasang. Oh, cuma nggak dipasang dong. Itulah opsional, belum dipasang. Atau mau spoiler M3 gitu misalnya. Ya.
Ya, apalagi ya yang dibahas ya. Kalau list udah sama ya, list ada ini. Sama, bumper sama, Terus tadi bumper facelift, sama. lampu, facelift. Iya. Ya, intinya ini approve ya. Approve lah, approve. Udah approve ya. Mungkin bisa di-improve di headlights ya paling ya. Ya. Notes-nya itu doang biar kayak gini lah nih kayak si Mortal nih, ini cakep banget sih. Kalau misalnya ini headlights-nya di sini sih udah perfect banget. Dan tadi kan Aul bilang ini keluaran pertama Airbox 3 Series. Sekarang udah keluar nih warna baru. Putih. Agak racun juga, putih tuh Ul warnanya. Orang gue langsung nyari siapa yang buka PO 1 set ya, gue bilang gitu. Nggak ada yang buka PO. E36-nya juga menarik, kuning. Ah, tidak. Ya kan? Dakar Yellow tuh. Itu warna-warna hero-nya kan Iya. istilahnya. Warna yang paling dicari, guys. M46-nya hitam oke lah, tapi seandainya silver aja tuh. Oh ya hitam ya. Seandainya silver. Nah, E21-nya juga merah, Bang. Lucu jadi tuh. merah. Iya, tadinya orange. Kan? Orange. Lucu disandingin sama ini nih. Aduh, gue pengen sebenarnya satu set itu tuh. Iya, nggak ada yang masukin tapi Itulah ya. trauma kayaknya. Trauma Ada sama itu tuh. Nggak usah disebutin. Kalau kalian orang-orang yang PO pasti ngerti. Ya udah paling gitu aja Bang ya. Gitu aja. Oke, segitu aja ya reviewnya kali ini ya. Oke. Makasih buat Garage Artisan sekali lagi. Terus Sama-sama jangan lupa Instagram kita berdua dan YouTube kita berdua, Ya. Bang Dana yaitu di PRMNDN. dan gua Aul Garage. Oke, segitu aja. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya ya Bang ya. Bye-bye. Bye-bye.